pertemuan kita yang selanjutnya itu kita akan membahas chapter yang ketiga. Kita belum selesai ya, kita akan bahas chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga, kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Saya sudah memberikan kalian tugas yang kedua itu tentang bagaimana membuat jurnal umumnya. Jurnal penyesuaiannya tidak dikerjakan dulu karena setelah hari ini, saya harap setelah kita materi bersama-sama, baru kita akan mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Sudah saya mulai minggu lalu ya, bagaimana di akuntansi memilih untuk mengakhiri periodenya. Bisa sebulan sekali, bisa 3 bulanan. Jadi kalau sebulan sekali, 1 tahun 12 kali tutup buku. Kalau quarterly berarti 1 tahun 4 kali tutup buku. Kalau annually berarti ya 1 tahun 1 kali tutup buku. Kemudian ada perbedaan istilah fiskal dan kalender year. Saya persingkat ya, minggu lalu saya bilang nggak terlalu dalam di sana. Nah, yang mungkin saya bahas jadi penutup minggu lalu kemarin adalah accrual basis sama cash basis accounting ini. Masih ingat, akuntansi yang tepat harus accrual basis atau yang cash basis ini? Yang mana? Accrual atau cash? Accrual. Accrual ya, bagus sekali. Accrual yang betul itu. Accrual itu mencatat transaksi. Kalau misalnya ngomongin pendapatan, pendapatan itu bukan ketika uangnya masuk baru boleh ngakui pendapatan, bukan. Tapi pokoknya kita sudah earn, kita sudah berkorban, kita layak untuk mengakui adanya pendapatan atau revenue. Di sisi sebaliknya kalau kita bicara tentang beban atau pengeluaran, bukan tunggu uangnya keluar dulu baru kita ngakui adanya beban, bukan. Tapi begitu kita menikmati jasa iklan, jasa pegawai, jasa listrik, walaupun belum bayar, belum ada uang keluar, pokoknya kita sudah menikmati jasa, itu kita harus mengakui adanya expense. Jadi itu ada hubungannya selanjutnya dengan prinsip revenue recognition dan prinsip expense recognition. Sudah kita bahas minggu lalu ya. Kemudian yang akan saya lanjutkan hari ini adalah apa hubungannya konsep accrual basis tadi yang lebih benar, kemudian apa kegunaannya jurnal penyesuaian. Mari kita lihat dulu. Jurnal penyesuaian itu akan dibagi jadi 4 tipe. Yang ini perlu saya perdalam, jadi walaupun sudah dibahas minggu lalu, saya akan bahas lagi lebih dalam di sini. Kita lihat dulu kelompok yang sebelah kiri. Mari kita lihat yang sebelah kiri, di sini ada deferral. Deferral itu kita bagi jadi 2. Yang pertama disebut dengan prepaid expense, yang kedua disebut dengan unearned revenue. Mari kita lihat ya, apa bahasa sehari-harinya untuk prepaid expense. Untuk prepaid expense itu adalah sebuah aset. Nah, prepaid expense itu apa? Ketika sudah keluar uang, jadi kita sudah bayar di muka, tapi kita belum menikmati jasa. Kita sudah bayar di muka, tapi kita belum menikmati jasa. Itu namanya prepaid expense. Sebaliknya, kalau unearned revenue itu adalah kita sudah terima cash, tapi kita belum memberikan jasa. Prepaid itu sudah bayar, belum menikmati jasa. Kalau unearned revenue itu dari sisi penerima cash-nya. Sudah terima cash, tapi belum memberikan jasa. Lalu ada accrual. Accrual-nya dibagi jadi 2. Tunggu sebentar. Accrual-nya dibagi jadi 2 ya. Ada accrued revenue sama ada accrued expense. Accrued revenue itu adalah jika sudah memberikan pendapatan, kita sudah memberikan jasa untuk orang lain, tapi kita belum dibayar. Itu namanya accrued revenue. Sudah memberikan jasa, tapi belum dibayar. Kalau yang accrued expense, sudah menikmati jasa, tapi belum bayar. Jadi accrued expense itu sudah menikmati jasa, tapi belum bayar. Kita kenali dulu ada 4 macam itu, akan kita bahas satu persatu ya. Kalau kita ingat sekilas pertemuan kita 3 minggu yang lalu, ini kita sudah masuk minggu keempat ya. 3 minggu yang lalu kita menganalisa transaksi. Kita pisah dulu, transaksi ada yang dicatat, ada yang tidak. Yang dicatat yang ada hubungannya dengan moneter,
kita jurnal. Kita sudah belajar jurnal umum. Kemudian yang bentuknya seperti huruf T account, itu namanya adalah proses posting. Kita menuju ke buku besar atau general ledger. Dari sana, kita kumpulkan semua yang saldonya debit dan kredit. Kita jadikan itu neraca saldo atau trial balance. Hari ini, kita akan sampai financial statement ya. Jadi, hari ini kita akan belajar jurnal AJE itu maksudnya adjusting journal entry ya. Adjusting journal entry itu maksudnya jurnal penyesuaian. Nanti ada 6 tipe. Kemudian kita akan belajar mengepus jurnal itu. Banyak sekali pertanyaan di waktu kalian mengerjakan tugas kita yang kedua. Apakah general ledger atau T account-nya yang sebelumnya itu digabung apa enggak sama yang journal entry-nya yang penyesuaian? Harus digabung ya, karena perusahaan itu hanya punya satu general ledger. Oke. Kemudian nanti kita akan posting namanya ke buku besar yang sama. Jadi postingnya ya ke sini lagi, postingnya ke GL General Ledger lagi. Nanti General Ledger yang kondisinya sebelum disesuaikan kalau sudah berubah, jadi ada jurnal penyesuaiannya namanya Adjusted Trial Balance. Trial balance-nya tadi namanya unadjusted, sekarang namanya adjusted. Dari adjusted itulah sumber kita akan melakukan financial statement. Hari ini kita akan berhentinya sampai perkenalan ke financial statement. Setelah tes 1, kita akan lanjut ke closing dan post closingnya. Kita berhenti dulu, fokus dulu ke penyesuaian. Nah, sebelum masuk ke penyesuaian, apakah ada pertanyaan?